Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan Gus, bagaimana teknik atau cara yang tepat untuk bisa mencapai pada titik musyahadah? Hanya itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para ulama, para kiai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat atau agama sewilayah kecamatan menganti Kabupaten Gresik. Wabil khusus dumateng Mbah Yai Rifai dan sedaya semua jamaah ingkang rawuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu nikmat, baik nikmat secara Islam, iman, bahkan ihsan, sehingga untuk tahun ini kita bisa ditemukan kembali melanjutkan rutinan kita yang jatuh di hari Jumat Legi malam Sabtu Pahing. Untuk malam hari ini kita akan membahas terhadap satu amal yang amal itu diterima dan tidaknya di mata Allah. Amal yang dikatakan sholih di mata Allah, bukan di mata manusia. Amal manakah yang miturut pandangan Allah itu diterima? Dan inilah sebagai bekal para arwah manusia saat besok datangnya yaumis sa'ah, yaitu hari akhir. Bapak Ibu, miturut surat Al-Maidah ayat 72, ketika saat Habil dan Qabil itu diperintahkan Allah untuk berkorban, salah satu di antara dua saudara tersebut hanya amal pengorbanan si Habil yang diterima oleh Allah. Sebab apa? Husnul a'mali utawi bagus-baguse amal iku nata iju husnil ahwal. Kuncinya ada di situ. Bagusnya satu amal
Amal iki hal-hal yang berkenaan dengan jisim, jasmani, ya. Dengan jasmani itu disebut amal. Apapun yang dilakukan si jasmani, apakah sholat, apakah zakat, apakah puasa, apakah haji, baca Al-Quran, apapun, bahkan kategori bekerja pun dikatakan amal. Semua, tidak pandangan manusia loh, pandangan Allah. Kalau pandangan manusia, husnul a'mal ini ya termasuk sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, apapun itu. Ini pandangan manusia. Tapi kalau pandangan Allah yang disebut husnul a'mal, semua apa yang dilakukan oleh fisik iku bersumber dari nata iju husnil ahwal, buah pancaran dari ruhaniyah. Jadi ahwal, keadaan ini kaitannya dengan ruh, bukan dengan jasad, dengan ruh. Dilihat keadaan ruhaniyah manusia itu terbagi menjadi dua. Ada satu amal itu bersumber dari mingkol bin zahidin. Ada manusia itu beramal ruhaniyahnya itu hatinya mingkol bin rohibin. Bagusnya jasmani amal ini di pandangan Allah tergantung rohani. Bagusnya rohani ini tergantung mingkol bin zahid atau tidak. Artinya zahidin itu bersumber dari hati makrifat pada Allah. Makrifat pada Allah. Jadi zahid adalah hati yang condong ruhaniyah terhadap Allah. Berarti hati sampai duduk di tajalli. Paham Pak? Hati yang zuhud itu adalah hati ketika jasmani melakukan apapun, ruhaniyah sampai iku tidak mengaku kalau diri jenengan yang berlaku, yang bisa berlaku. Tidak. Justru di dalam hati jenengan iki muncul semuanya yang berlaku di situ datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini niki matematika Pak Bu ya. Amal yang seperti ini mesti diterima oleh Allah seperti halnya amal putranya Mbah
sinten? Mbah Adam yang disebut yang asmanya Habil. Innama yataqabbalullah, sesungguhnya amal yang diterima oleh Allah iku minal muttaqin, amal yang bersumber dari hati seseorang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Cirinya mingkol bin zahidin, hati yang selalu zuhud pada Allah. Ini amal yang mesti diterima oleh Allah. Makanya kita pengen tahu sholat yang terjadi pada diri kita itu diterima atau tidak, sampai lihat di situ. Pengorbanan jenengan sasi Dzulhijjah nggih ajeng nggih. Mau sasi Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah sebentar lagi kan kita banyak korban. Diterima oleh Allah atau tidak melihat dari arah itu. Sumber pancaran hati itu di mana? Sumber pancaran hati itu di mana? Dari kolbin zahidin au kolbin rohibin. Apa rohibin? Nanti. Sing jelas kita berbicara pada malam hari ini adalah akmaliyah yang bagus. Itu akmaliyah yang bagaimana, yang hasan itu bagaimana, yang dengan kekhasanan itu tidak ada alasan Allah tolak. Ada dalil, ada. Surat Maidah ayat 72. Sesungguhnya akmaliyah, akmal yang diterima oleh Allah adalah akmaliyah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi takwa niki tidak terlepas dari ruhaniyah, bukan hanya jasmaniyah. Meninggalkan larangan, menjalankan perintah tidak hanya jasmaniyah, tapi ruhaniyah. Takwanya ruhaniyah adalah ani'budullaha wajtanibut tauhid, yakfur bit tauhidi wa yu'min billah. Ngarahkan hati yang konteksnya iman hanya pada Allah yang segala-galanya, tanpa kecuali. Ketika saat makan, ruhaniyah ini menetapkan imannya itu semua karena Allah, apapun. Nah, untuk bisa masuk ke ranah tajalli pada Allah lewat zikir sirul asrar. Kuncinya di situ. Kan di dalam sirul asrar kan ada fungsi 3 tuh, Pak. Pertama adalah su'aul basiroh. Kedua adalah ainul basiroh. Ketiga adalah hakul basiroh. Ini yang terpenting awal. Su'a, ada pancaran iman, nur, hanya pada hidup. Itulah yang segala-galanya. Artinya hidup, karena hidup itulah sehingga jenengan bisa ngangkat apapun, tumindai jasmani, tumindai rogo, apapun. Ruhaniyah iku klik. Imannya klik, bukan karena saya bisa makan, bukan karena saya olehnya berdiri rukuk sujud,
Ndak, tapi ruhaniyah sambung terhadap Allah, yaitu alladzi inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Alladzi niku dalam diri jenengan hidup zat yang bisa ngedeki jenengan, ngerukuki, nyujudki dan lain sebagainya. Ruhaniyah imannya condong terhadap Allah, disitulah yang kami maksud min qalbin zahidin. Mesti diterima. Kula mboten kadek ngomong insya Allah, mboten. Sebab Allah sudah sendiri yang mengatakan, Al-Maidah tadi ayat 72, sesungguhnya amaliyah yang diterima oleh Allah itu amaliyah yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika amal ini ruhaniyahnya itu duduk di zahidin, ruhaniyahnya condong pada Allah. Bon. Sedangkan ada golongan hati manusia yang ketika amal itu ruhaniyah, ahwalnya, keadaan ruhaniyah hatinya itu min qalbin rohibin. Rohib, hati yang bersukaria, bercinta, bersukaria dengan kesenangan dunia. Makanya sebelum kita diletakkan Allah di golongan ahli syuhud, kita semua yang hadir, siapapun kita manusia, dulu ada sejarah begitu, Pak. Sehingga empun heran, jangan heran kalau kita pada waktu sholat ruhaniyah itu ingat yang macam-macam. Ya disebabkan rohib hati kita. Sinten mawon, semuanya. Dan itu tidak salah, Pak, karena proses. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita sebelum mati itu sudah kembali ke asal. Kembali ke fitrahan lagi ruhaniyah ini. Kembali lagi sebelum kita sedo. Ingat, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh merugi, sungguh sengsaralah orang-orang saat di dunia ini kadzdzabu, sama mendustakan biliqa'illah, untuk bertemu Allah. Makrifat tinggal. Jalannya kan lewat zuhud. Lah zuhud bisa sampai pada Allah, bukanya itu di sirul asrar. Zikir sirul asrar. Inilah zikir yang bisa membawa rohaniyahmu tembus terhadap makom musyahadah. Makanya saya sering memberikan masukan terhadap teman-teman di syariat, bahkan di thariqah. Artinya yang masih berzikir di jahri atau di sirri khofi, saya kasih masukan. Apapun bentuk zikirmu, dua ini nggak bisa tembus nang Allah, nggak bisa. Manakala tidak kau sertakan sirul asrafnya, tidak bisa. Makanya ada orang yang zikir nggak wetung gedu, tapi nggak bisa makrifat pada Allah, klik tembus nang Allah, gegara gini kuau, tidak disertakan sirul asrarnya. Dan ini zikir diucap di lisan maupun di hati, ini husnul amal, baik secara pandangan manusia, tapi entah dulu pandangan Allah bagaimana, tembus apa enggak. Kalau tembus gini ki berarti nata iju husnil ahwal, berarti sumber buah dari ahwal rohaniyah itu memang bagus. Bagusnya ahwal, bagusnya rohaniyah
ukurannya itu adalah mingkol bin zahid, hati yang zuhud. Sampak-sampak Ibnu Mas'ud dawuh 2 rakaat sholat disertai dengan zuhud itu lebih baik daripada pirang-pirang rakaat selama hidup sholat terus nggak terhitung rakaatnya tanpa zuhud. Itu lebih baik 2 rakaat di mata pandangan Allah, bukan pandangan manusia, pandangan Allah. Kalau pandangan manusia ya melihat dohirnya Pak, bagus ya bagus. Pandangan manusia tidak bisa melihat ruhaniyah, akhwal, tidak bisa. Hanya memandang secara fisik. Kalau amalnya bagus, pandangan manusia mengatakan bagus. Tapi kalau pandangan Allah nanti dulu. Itu tadi bersumber dari hati yang zahid, apakah hati yang rohib. Ini kita sudah ngalami Pak. Rohib ini kita sudah ngalami entah berapa puluh tahun. Itu kita sebelum mengenal dinul haq nggak mungkin bisa zahid, nggak mungkin. Sebelum kita mengikuti Rasulullah di jalur dinul haq nggak mungkin amal semuanya itu kita bersumber dari kolbin zahid, bukan mungkin. Itu sudah kita lewati ya. Sekarang bagaimana amal tidak hanya 2 rakaat, tetapi di dalam 1 hari 1 malam itu 17 rakaat. Iku bermutu kolbin zahidin. Di sini Pak, kuncinya hanya 1. Fakodis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Pegang teguh tali Allah yang berupa adzikru bisiril asr ini. Pegang teguh. Jadi cara sholat cara khusyuk itu gampang Pak. Miturut panjenengan ini yang sudah tahu bagaimana fungsi daripada adzikru bisiril asr itu. Kan ada 3. Su'aul basirah, artinya tanamkanlah iman hanya pada Allah. Allah yang mana yang ku maksud? Alladzi fatoros samawati lilladzi fatoros samawati wal ardh. Hidup yang menguasai jagat langit dan bumi, artinya jagat rohaniyah juga jagatnya jasmaniyah. Jadi ketika Anda berdiri ruku sujud, ruhaniyahmu jangan lepas su'aul basirah. Lewat rasa, lewat iman, mengimani, merasakan, karena hidup inilah sehingga Anda bisa berdiri ruku sujud dan atau membaca rukun-rukunnya sholat itu. Udah, hatimu sibukkan dengan zikir sirul asr. Nanti pasti akan dipindah Allah sendiri di pos yang kedua, ainul basirah. Artinya adalah bertemu hidup itu yang ada pada dirimu. Itulah Allah. Tanda bertemu terhadap Allah, la yarauna li anfusihim syai'an. Jenengan tidak ngaku-ngaku iki sholatku, dah badan kunya ananya tidak kembali pada diri kita sebagai makhluk yang bisa, tetapi kunya kembali pada hidup. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala, dan itulah ainul basirah, akhirnya ditutup hakul basirah. Sudah benar imanmu, sehingga Rasulullah memberikan satu pernyataan tentang keihsanan sebuah iman adalah
anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah seakan-akan bisa melihat Allah. Jikalau tidak, kau seakan-akan selalu dilihat Allah. Itu hubungannya dengan iman, dengan rasa tadi. Itulah yang kumaksud cahaya makrifat Allah. Itu akan datang, su'aul basyirah akan datang hanya diberikan pada hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Hamba yang fattabi'uni, kata Rasulullah, hamba yang mengikuti aku. Mengikuti yang bagaimana? Mengikuti ketika amaliyah apapun, ruhaniyah keadaannya itu di posisi qalbin zahidin, hati yang selalu duduk di tajalli. Bapak Ibu, inilah yang kumaksud zuhud itu. Zuhud itu bisa dilakukan dalam 24 jam ini, baik ketika saat jasmani sibuk urusan dunia, berarti kita bekerja, campur dengan anak, istri, teman, apapun. Itu amal semuanya. Tinggal pertanyaan di dalam hati ini, tokno nata ijo husnil ahwal, bagusi ruhaniyah. Bagusi ruhaniyah berarti kudu duduk hati sampean ditajalli. Akhiri gak ngaku-ngaku yen kabeh laku iki lakuku hamba, tapi lakuku Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Pak nggih? Saged ditampi nggih? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai dalil amal mesti diterima dan tidaknya itu surat Maidah, Al-Maidah ya, ayat 72 tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amalnya wong takwa itulah yang diterima oleh Allah. Berarti amal yang didasari hati zuhud pada Allah. Kesimpulan Pak, kita sudah terlalu lama Pak, ya. Ketika beramal itu hati kita itu lari dari Allah. Udah, tinggalkan semuanya amal-amal yang seperti ini. Sisa hidup kita di dunia ini kita tebus dengan kesalahan yang berpuluh tahun itu dengan amal yang bagus. Otomatis disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Apapun bentuk amaliyah jasmani jenengan, tolong ruhaniyah duduklah ditajalli. Apapun itu. Sudah tidak karena manusia, sudah tidak karena hadiah, semua olehnya dilakukan itu semata-mata karena Allah. Arti karena Allah, ruhaniyah sampai ikut terasa atas kehadiran Allah sebagai subjek, sebagai isim fa'il, sebagai pelaku, bukan kita. Ini tanamkan karakter kebiasaan ruhaniyah seperti ini. Tinggal sisa hidup kita tinggal berapa? Ingat, ada 3 ahli kebaikan dohir tapi ditutupi Allah. Ada 3 golongan ahli kebaikan dohir tapi ditutupi Allah kebaikan itu terhadap Allah. Akhirnya amaliyahnya itu ditolak oleh Allah. Siapa mereka? Pertama adalah, mohon maaf bukan berarti saya ngoreksi atine wong, mboten asal Pak, kula ngoreksi atine wong, mboten asal. Lebih baik kami ngoreksi ati kula piyambak. Siapa
al-alim al-alamah yahjubuhum bi'ilmihim, dengan kealiman, dengan apa ya, iya, dengan kepinteran, kealiman itu Allah menutupi ruhaniyah itu terhadap Allah, ditutupi. Akhirnya ruhaniyah ini nggak bisa sampai pada Allah ketika dia mengamalkan al-alimnya itu. Mohon maaf, karena didasari kolbin rohibin. Ini pertama. Ya. Akibatnya saya merasa menjadi orang yang alim, lali dengan Allahnya. Padahal yang punya status sifat hakikat wajib ngalim itu hanya Allah. Hanya Allah. Cuman di sini dalam hati ahwal saya merasa akuku hamba. Niki lho Pak, kolbin rohibin. Iki ditolak. Makanya Allah dengan ilmu itu akan menutup diriku pada Allah. Akan menutup diriku pada Allah. Itu pertama. Kedua, al-ubad, ahli ibadah secara amal, secara fisik, pandangan manusia. Tetapi duduknya hatiku itu ada di rohib, ada di rohib. Secara otomatis akhirnya saya merasa yang bisa melakukan. Allahnya lari, sudah nggak ada di dalam diriku, nggak ada. Rasa keallahannya, kehadiran Allah dalam diriku sebagai subjek tidak ada. Justru tergantikan nafsu keakuanku. Niki. Justru Allah yahjubuhum bi'amalihim. Allah menutupi amal itu dengan ruhaniyah pada Allah. Akhirnya tidak bisa makrifat. Yang terakhir, yahjubuhum bi amwalihim. Saya tergolong orang kaya Pak, orang pangkat jabatan, kedudukan, kehormatan. Tetapi itu semuanya tidak ada manfaat buat saya di mata Allah. Karena saya mingkol bin rohib. Apapun yang kulakukan berkenaan dengan kekayaan ini, status ahwal saya, hati itu rohib, condong pada selain Allah. Justru inilah justru inilah harta, amwal, kekayaan itu, kesugihan, kehormatan, kepangkatan, nutupi antara rohaniyahku dengan Allah. Memang Allah menutupi dengan itu. Karena posisi ahwal saya, keadaan rohaniyah saya rohib. Nah ini. Otomatis orang yang seperti ini menolak dinul haq. Itu pasti menolak Pak. Menolak. Berbagai macam alasan, tuduhan. Amal kok nungkul-nungkuli, golek ngungkuli Kanjeng Nabi. Nah, mesti seperti itu. Dia tidak mengerti proses di dalamnya bagaimana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, suka-suka mereka menuduh amal yang seperti ini, suka-suka mereka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi yang sudah kita kubur, sisa hidup kita, ayo sesuai dengan apa yang diberikan Allah di dalam diri kita untuk melakukan segala amal itu didasari dengan kolbin zahidin. Itulah yang dimaksud Allah, amal sing mesti tak terima karena dasarnya ruhaniyah itu bertakwa kepadanya. Tadi takwanya ruhaniyah, anik butullaha,
nyondongi ruh terhadap Allah, wajtanibut taghut, dan lari meninggalkan taghut iman selain Allah. Sebagai pertemuan perdana saya buka tentang masalah bab amal ini tadi yang bagus. Itu memang sengaja Allah perintahkan untuk mengingat kita lagi, mengkoreksi perbuatan yang ada pada diri kita masing-masing supaya kita lebih waspada dengan kepentingan nafsu di dalamnya. Bapak Ibu ingat, walaupun ilmu teori sistem sudah saya kasih tahu, Anda mudah untuk melakukan, tapi jangan dikira nafsu itu berhenti untuk tidak menghalang-halangi. Wa yasudduna an sabilillah. Nafsu itu akan selalu menghalangi ruhaniyah untuk supaya tidak berjalan di atas jalan Allah. Surat Ibrahim ayat 3. Di situ Pak nafsu itu. Wa yasudduna an sabilillah. Akan menghalang-halangi ruhaniyah supaya tidak kolbinnya zahid, supaya menjadi kolbin rohib, hati yang condong pada dunia, tidak menjadi hati yang condong pada Allah. Dan juga ingat, setiap detik, setiap nafas, nafsu itu membuat ruhaniyah. Wa yabghunaha iwaja. Apa? Mengharapkan untuk membengkokkan ruhaniyahmu supaya tidak condong pada Allah dan supaya condong pada dunia. Asalnya sudah kita tata, teori ilmu sistem sudah tahu bagaimana bertajalli itu. Lah, nafsu jenengan harus ingat, nafsiku tidak melepaskan. Tetap nafsu iku wa yabghunaha iwaja, dia akan membengkokkan ruhaniyah kita sehingga tidak pada Allah, biar terhadap dunia. Makanya di dalam surat Al-Ahzab Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Katsiron, bahasa katsiron iku akeh-akeh. Akeh-akehno oleh awakmu itu zikir. Perbanyaklah zikir tersebut, karena orang klik nang Allah itu, mohon maaf, susah banget. Disuruh untuk berzikir sebanyak-banyaknya itu supaya klik tenan. Sebab klik nang Allah makrifatiku susah. Diperbanyak. Ingat, laline wong tanpa zikir iku luwih bahaya daripada laline wong iku ketika zikir. Orang lalai pada Allah tanpa disertai zikir itu bahaya, lebih bahaya itu daripada ketika jenengan zikir ati mboten saged eling klik nang Allah. Makanya zikron katsiron, perbanyak-banyaklah kau berzikir. Iku supaya entah nanti di poin mana bisa ruhaniyah iku klik nang Allah. Lah zikir ingkang kula maksud di sini adalah zikir jahri dengan siri. Niki cara ngeklik noni harus disertai sirul asrar. Kalau tidak itu enggak iso Pak. Boten saged, tidak bisa kita masuk di ranah musyahadah pada Allah. Bapak Ibu, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan terkait materi pada malam hari ini, yaitu bagusnya amal itu ditentukan nata iju husnil ahwal. Bagusnya amaliyah dohir itu di mata Allah tergantung hati ini duduk di mana, keadaan ruhaniyah duduk di mana. Kalau diduduk kolbin zahid, itulah yang dimaksud bagusnya amaliyah. Oke, kita masuk pada sesi
Yang kedua adalah tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan Gus, bagaimana teknik atau cara yang tepat untuk bisa mencapai pada titik musyahadah? Hanya itu aja Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik dengan mudah kita masuk di musyahadah hanya satu, Pak. Hanya satu. Walaupun panjenengan tidak mengucap zikir secara lesan ataupun hati, jahri utawa siri, walaupun tidak pakai itu, tapi ruhaniyah iku jenengan bisa ngerasakni, merasakan, mengimankan bahwasanya hidup dalam diri jenengan dan di luar jenengan itu adalah Allah. Dengan hidup itulah semua apa makhluk yang bergerak itu karena digerakkan hidup itu. Sound system iki ya. Salon iki lho, Pak. Gak melu, tidak ikut punya suara. Gak ikut. Salon iki sifatnya meneng. Sing bisa ngetokno bunyi iku bunyine bukan bunyine salon. Di belakang salon iki ono sing ngomong. Paham nggih? Bahasane kula. Laksana loh Pak, ini umpama Allah. Di belakang tabir makhluk semuanya itu ada sesuatu yang halus. Huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Itulah Allah. Lah, untuk bisa membobol di situ hanya sirul asrar. Pertama, su'aul basyirah itu fungsinya adalah rasa iman dalam hati jenengan. Gugao iman iku man tangiyo man deloken sing ngomong sapa. Lho ngoten lho. Lihatlah. Yang bicara siapa? Yang punya gerak siapa? Yang menggerakkan siapa? Dalam semua makhluk itu. Kalau imane gelem tangi, mohon maaf, roh yang ada, iman yang seperti bangun, oh iya Allah. Akhirnya tidak ada iman selain Allah. Apapun Pak aktivitas sampeyan, apapun keadaan jenengan ini, bila mana hati jenengan iki nguripno nggugah rasa atau iman pada urip, pada hidup, itu cara yang mudah. Hanya itu muaranya. Urusan syariate lesan iki ngucap subhanallah monggo, istighfar monggo, la ilaha illallah monggo, apapun sholawat monggo, silakan. Tapi harus disertai sirul asrar. Dan ini loh tidak harus di tempat khusus, tidak harus dilakukan di tempat nggon sepi, enggak. Fa'aina ma kunta ittaqullaha fa'aina ma kunta. Dimanapun kau berada, apapun keadaanmu, pekerjaanmu, di situ bertakwalah.
Di situ berzikirlah. Jadi bukan jasmani Pak, tapi rohani. Jenengan harus lewat sirul asr niku. Pokoknya kembangno gugahono su'aul basyiro tadi, iman rasa itu. Sebab gini Pak, walaupun iki listriknya dinyalake, alate niki muni, sound systemnya salone muni, ojo ngomong, muklason ojo oleh ngomong, ya gak metu suarane salone. Berarti itu suaranya siapa? Salon kah? Bukan. Suaranya mukhlasan. Iki umpomo Pak nggih. Ning dunya nggih ngoten. Apa yang muncul dalam lesanku iki corong. Di dalam dan di belakangku, dimanapun itu ada sesuatu yang halus. Yang itu yang harus jenengan temui. Allah. Itulah hidup yang bukan sifat loh Pak. Kita memang tidak terasa Pak. Dulu itu belum punya iman. Dulu itu jenengan kali kula niki belum punya iman kalau yang berperan itu yang halus itu. Belum bisa. Karena kita golongan mingkol bin rohibin, tidak bisa. Lah sekarang sudah terkuak, sudah dibuka lebar caranya jenengan untuk menemui sesuatu yang dikatakan halus lewat sirul asrar, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Paling mudah jenengan iki bisa jenengan lakukan di kala jenengan beraktivitas sholat ataupun di luar aktivitas sholat, semuanya bisa. Hayya ala sholah, habis itu hayya alal falah. Kemenangan bisa Anda terima manakala sholatmu itu genah. Kemenangan dari nafsu Pak. Nafsu kan uber-uber sampean, ngalang-ngalangi ruhaniyah biar nggak bisa ketemu sesuatu yang halus itu. Akhirnya jatuhnya kita mingkol bin rohibin. Berhubung sudah digelar ajaran dinul haq, prakteke. Disitulah nanti jenengan bisa hayya alal falah. Hayya ala sholah, mari kita sholat. Artinya menghadap Allah. Nah ini kalau tidak didasari sistem sirul asror, dikirnya, wah, sampak gundul ndas iki mboten saged Pak. Nggih. Sampak gundul tidak akan pernah bisa miturut sistem lho Pak, miturut sistem. Tetapi berhubung sistem sudah kita dapatkan, jenengan jalankan, kuncinya aku yakin tidak ada kata yang tidak bisa. Pasti bisa. Walaupun awalnya susah, teruskan, jangan sampai berhenti. Makanya ada yang bertanya, Gus, saya iki sholat gak isok khusyuk. Nanti aja sholat nek wis khusyuk bagaimana? Jangan. Walaupun gak khusyuk, sholato terus, sholato. Jangan kau tinggalkan itu, sholato. Tapi sistem sirul asr sertakan di situ. Mesti Pak, gak mesti terjadi kekhusyuan mesti. Nek enggak, nang mau jorkoto tapu ono sandal raiku. Nggih. Nah, karena itu sistem janji Allah. Al-Ankabut ayat 5. Apa janji Allah? Mangkana fi wa mangkana yarju liqa Allah fa innallaha fa inna ajalallah la'at. Barang siapa hambaku yang hatinya berkeinginan bertemu aku kok gak ketemu gitu. Padahal sirul asrari sudah diterapkan, kok gak ketemu fa inna ajalallah,
Allah berjanji dalam waktu yang dijanjikan akan ditemui. Itu pasti. Al-Ankabut ayat 5. Sampai buka nanti. Itu yang berjanji Allah, bukan saya. Ini hanya corong mawon, Pak. Awak dewi ku corong. Yang berjanji adalah Allah itu sendiri. Tergantung ruhaniyah sampai isok tembus nang sesuatu yang halus di depan, di luar, di bawah, di atas, di kiri, di kanan, di dalam, di luar. Saya apa ndak? Terserah jenengan. Kantun wonten mriku mawon. Ingat, amal sing diterima oleh Allah adalah amal yang bersumber dari hati yang bertakwa. Jadi niku Pak, jadi klike gampangi wonten mriku. Terapkan sirul asrar di setiap jenengan beraktivitas. Gak usah nyebut lesan Allah, hati gak usah nyebut Allah, bisa. Hanya dengan rasa, dengan iman, untuk meyakini hidup yang ada di dalam dan di luar diri jenengan semata-mata adalah Allah. Itulah sebagai subjek, itulah sang penggerak Pak, bukan jenengan. Dialah Allah. Ini wajah tu wajiyah, depno wajah rohmu dengan wajah siapa? Lilladzi, menyang Allah, fatoros samawati wal ardo, yang menguasai jagat langit dan bumi, artinya jagat ruhaniyah akhwal, jagat bumi berarti akmal jasmani. Itu kan doa iftitah ya. Setiap sholat biasanya dibaca lagi tuh Pak ya. Tapi kita nggak terasa cara untuk ngetrapne doa iftitah itu di situ. Karena kita belum mengenal dinu tauhid. Jadi syukur diwaca ngoten mawon. Jadi ini apa lilladzi fator samawati wal ard, berarti jagat langit yang ndukur nika. Jagat bumi berarti Allah hanya diangan-angan. Enggak bisa menyatakan ngoten. Nggih. Niku Pak carane. Jadi bukain dugi sirul asrar di su'aul basyirah. Rasa atau iman, aktivitas apapun jenengan pun hatimu diamo rasakno urip ning awakmu itu sang penggerak, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jasmani kok gak rusak, wis iku jangan dihitungkan. Salat memang jenengan kok dilalekno Pak, dilalekno Allah sangka dene sak liyane Allah, termasuk jumlah rakaat. Kalau hati sudah rangkul-rangkulan dengan Allah di situ, aku yakin memang proses-proses awal itu lalai dengan hitungan rakaat. Jangankan hitungan rakaat, semua apapun yang berkenaan dengan urusan dunia dilepas Allah, alias lalai sampai mungkin. Enggak apa-apa, tidak apa-apa, jalankan aja. Jalankan, tapi pesanku ojo dadi imam ya, ojo dadi imam. Engko nek dadi imam sampai nek pas akal sampai nek gak difungsekno Allah, engko makmume sing dadi rame engko. Wis ngoten lho. Nggih, wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, bek menawi pertanyaan kula di luar materi. Rumiyin dikala kula dereng kenal niki, kula setiap dikir niku sering ketemu apa kepanggih kula pribadi, terus seolah-olah kula ketemu kula. Terus setelah mengenal pengajian datang mriki, nembe niki, kula niki rumaos kula mlebet dateng alam padang, tapi nggak panas,
dan di situ diam tenang tidak ada apa-apa. Kalau nyuwun penjelasan niku alam nopo, terus niku kula mlebet dateng pundi niku leres nopo salah. Nyuwun pitedah lan nyuwun tuntunan. Ingatan mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia dimasukkan Allah 3 makom, Mbak ya. Gue ciri-ciri ini sampai semerap mungkin. Kita dimasukkan Allah di dalam makom muhadharah, makom umum dunya niki, makom muhadharah. Makom kasunyatan gembul makhluk kasar niki muhadharah. Kedua mukasyafah, makom gaibnya makhluk, jin, iblis, para arwah atau alam malakut, jabarut, lahut, para kekasih Allah atau alamnya malaikat atau lauhil mahfud, surga dunia, itu masuk di dalam mukasyafah. Sesuai dengan apa yang jenengan alami. Dimasukkan dalam satu alam di mana alam yang terang, nggak panas, tidak bertemu siapa-siapa, itu nanti dikatakan alam mukasyafah manakala keakuan kita pada saat itu sebagai makhluk masih ada. Berarti iku makom mukasyafah. Terkait bertemu malakut, jabarut, lahut, para malaikat, begebluk, para kekasih Allah dari unsur Nabi Rasul waline Allah atau tidak, kalau keakuan kita sebagai makhluk itu muncul, berarti masih di mukasyafah. Paham ya? Walaupun padang dan lain sebagainya. Alam lahut itu padang, Pak. Para berkumpulnya para kekasih Allah. Lah. Terus musyahadah. Inilah alam kebukae gaib Allah. Yang tadi Allah gaib. Contoh, iman saya, tadi suara saya nuduh sound systemnya yang punya suara. Tadi aku menuduh sing ngomong Petruk, Bagong, Gareng, apa situ ya Pak? Semar. Sekarang tidak. Iman saya menuduh suaranya Pak Dalang. Yang tadinya jenengan iki ningati di dalam hati iman yang bicara mukhlason. Yang bergerak kabeh itu adalah makhluk. Tadi iman saya gitu. Sehingga saya beriman makhluk itu bisa bergerak sendirinya makhluk. Tidak ada hati itu iman, ada yang gerakkan, nggak ada. Lalu ketika dibuka musyahadah ini, ruhaniyah sampean itu sudah tidak beriman, yang bisa bergerak itu makhluk. Tetapi ada sesuatu yang halus di situ, adalah hidup, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati sampean sudah condongnya di situ, berarti sudah masuk di musyahadah.
musyahadah. Makhluk termasuk dirinya ruh yang suluk tadi disebut salik itu sudah tiada. Itu kan yang disebut mana tadi? Ainul Basyirah. Oh, saya bisa. Habis Syu'aul Basyirah, kemudian Ainul Basyirah. Itulah pertemuan. Itulah amal arif. Itulah arifun. Dikatakan orang yang sudah makrifat pada Allah. Kalau salik ketika suluk sudah wusul pada Allah. Karena dibuka sudah musyahadahnya. Gaib Allah yang tadinya Allah gaib itu tidak tahu, Pak. Dibuka. Akhirnya hakul mubin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Akhirnya yang nyata itu Allah. Ada makalah. Kaifa yutasawwaru ayyuh jubahu. Heta, apa mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu? Padahal yang nandangi sesuatu itu adalah Allah. Betul mungkin. Heta, apa mungkin Allah bisa ditutupi sesuatu? Sesuatu itu selain Allah loh, Pak nggih. Padahal yang melahirkan sesuatu itu adalah Allah. Enggak mungkin. Bagi siapa enggak mungkin? Bagi ahli syuhud, hati yang zahir. Tapi bagi yang hati yang rohib tertutup, Pak. Tertutup. Akhirnya Allah gaib sampai kapanpun Allah dikatakan gaib, samar, sir. Tapi bagi ahli zahid hakun mubin, sudah nyata. Sakit diterima nggih? Wis. Iki dompet, Pak. Apa mungkin dompet iku bisa nutupi Allah? Lawang Allah itu ning ngarep jenengan. Mboten mungkin. Jadi iki meripat, iki dompet. Lho Allah loh di sini. Apa iso iki nutupi Allah? Mboten saged, Pak. Oh ya, orang yang tertutup hatinya itu disebabkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marodo, membiarkan penyakit hati dibiarkan, gak disembuh-sembuhkan, gak dihilang-hilangkan. Ini persoalannya. Akhirnya ilmuku dadi tutupku, ibadahku dadi tutupku, dunyaku dadi tutupku nang Allah. Disitulah keadaan umat Islam saat ini kebanyakan ada di situ. Bapak Ibu, jikalau jenengan waktu masuk di alam padang itu, keakuan jenengan itu sudah fana, maka itulah Anda diletakkan makom musyahadah. Itulah arif itu. Berarti sudah sampai pada makom ma'rifat Allah. Saya tidak akan pernah bertanya terhadap jenengan pada saat itu keakuan sampai sebagai makhluk sih muncul apa tidak. Sebab rantai sing paling halus dari nafsu itu adalah ego. Akunya hamba masih melekat. Itu rantai yang paling halus. Makanya untuk bisa lekas sampai pada Allah, rantai keakuan rumongso keakuan sing dzikir ikuti lepas cepat. Baru langsung klik teng mriku. Sebab apapun yang terjadi, moto meripat, melek, cahaya nggak ada, tetap gelap. Cahaya teko datang, mata tertutup, tetap
Artinya Bapak Ibu, apapun amalia sistem yang sudah saya jelaskan ini, manakala tidak jenengan tindakake kanthi hati semangat, kanthi jenengan terus menerus, susah. Sebab apa sistem di dalam dinul haq yang kami sampaikan ini, di samping untuk membuka mata yang terhijabi, juga mendatangkan cahaya makrifat Allah. Cahaya makrifat Allah diterangkan di dalam surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin. Inilah cahaya makrifat hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa mereka? Mereka yang sudah memegang adzikru bisiril asrar. Gak megang tok, yo ngamalke. Itulah hamba yang dikehendaki Allah. Baru muncul cahaya makrifat itu otomatis, Pak. Otomatis. Bapak Ibu hadirin, jadi Pak niku sampean piyambak sing ngoreksi. Musik muncul akune hamba apa sudah tidak? Itu tadi kejelasannya. Kalau sih muncul berarti masih di makom mukasyafah. Kalau sudah tidak muncul itu di makom musyahadah. Jawabannya di surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi muncul teng mriku keakuane Allah niku. Nggih. Wonten melih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ingkang kula tanggutaken niku walaupun di paparaken kalian Gus Muklason bahwa untuk ada sesuatu yang halus yang harus kita temui yaitu Allah. Definisi dari dat sendiri tidak bisa kita kaji tanpa ada metode atau kajian khusus mengenai dari asma Allah, juga asmaul husna. Selain itu juga ada mengenai dengan sifat-sifat. Terkait ini semua mungkin itu adalah metode untuk mengantar bahwa kita bisa mengakui secara hakiki, secara hakul yakin bahwa Allah itu definisi dari zat itu sendiri seperti apa, dan kita bisa masukkan dalam jiwa maupun hati kita, sehingga kita tidak terjebak dalam amal ibadah sholat misalnya atau puasa atau amal ibadah yang lain yang nggak tahu ujungnya kemana harus kita tempuh. Seperti halnya syahadat, apa arti dari syahadat sendiri kita sendiri tidak tahu arti syahadat itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, penanya ada pengalaman spiritual seperti itu juga pernah saya alami ketika waktu dalam makom tertentu kita selalu bermuraqabah dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diantarkan pada suatu mahsyar bahwa di situ tidak ada sesuatu apapun. Bahkan hembusan angin pun tidak ada, hanya bisa merasakan suatu pertanyaan satu saja. Nuk ndi aku iki? Nah di situ saya tergugah waktu itu dalam kondisi ya, Maksudnya aku hamba. Enggak ada suara, tapi kita menangkap itu bukan saya. Sampai saya menangis terjaga dalam waktu kolwat itu. Ya itu mungkin ada penjelasan khusus bagaimana yang pertama tadi kita untuk mengenal melalui sifat atau melalui asmaul husna. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai rutinan dulu Pak. Sudah kami bahas tentang sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, yang sering kita sebut sebagai aqaid seket. Ya, sudah mulai awal dulu sudah saya bahas itu, mulai rutinan awal. Toh ya gak mungkin lah bendino aku membahas masalah itu, ya toh harus berjenjang.
Dulu jenengan nek mengikuti awal ya mungkin disitu akan paham. Cuman gini Pak, walaupun di situ sudah dasar tauhid ya, dasar tauhid itu kami sebut sebagai dasar tauhid. Memang itu secara sistem harus kita tahu, kita kaji. Apa sifat nafsiyah itu pada Allah wujud itu? Apa sifat ma'ani, berapa jumlahnya? Harus kita ketahui. Maknawiyah, salbiyah, ya. Terus lagian di situ ada sifat jaiznya Allah, jaiznya Rasul, mokhalnya Allah, mokhalnya Rasul. Akhirnya jumlah 50. Tapi harus diketahui. Walaupun dasar iki wajib kita ketahui. Tetapi tidak bisa menjamin kita bisa wusul pada Allah. Kok bisa? Apabila tidak memahami nafi isbat. Itulah yang kumaksud adzikru bisiril asr. Pengalaman jenengan siapapun yang sudah memahami tentang sifat-sifat sebagai dasar ruhaniyah untuk bertemu Allah, termasuk Asmaul Husna itu. Aku tanya, ini khususnya yang sudah ada di Thariqah ya, berapa tahun kau suluk gak ketemu, gak iso wusul? Udah Pak, hitungan bahkan sampai puluhan tahun. Contohnya saya sendiri Pak, contohnya saya sendiri. Mulai tahun 76, abah saya sendiri mendidik tentang hal itu. Hanya diperintahkan, dijelaskan untuk dzikir khafi, dzikir siri, dzikir jari, dan hitungan tidak kecil. 20.000 per hari. Coba bayangkan. Yang kurasakan adalah menjadi ahli kasyaf. Ahli kasyaf. Kasyaf, muka syafa. Kasyaf suwari pisan. Belum kasyaf maknawi. Entah jenengan berapa puluh tahun gak wusul-wusul. Padahal dzikir ya sesuai sifat-sifatnya untuk mendivisikan daripada zat itu bagaimana, sudah mengerti. Ilmunya sudah diencepke ya toh. Tapi berhubung tidak diberikan sistem nafi isbat sirul asrar puluhan tahun Pak. Tuh konek jenengan, kalau cerita pada diri saya sendiri. Makanya satu pertanyaan, sudahkah kau si salik ketika suluk bertahun-tahun sudah wusul? Terus kita harus tahu tandanya wusul itu bagaimana. Kita ketika saat mengalami situasi di alam mukasyafah Pak, tanya terhadap mursyid itu gak oleh. Wis pokoke lakonono. Jadi kebingungan kami. Kebingungan. Bener apa enggak? Jalanku iki ya nggak tahu. Tanya nggak boleh. Saat itu yus pokoknya lakonono gitu ya Pak. Sehingga ketika diterangkan itu nggak ada sistem tanya jawab seperti ini, nggak ada Pak, nggak ada. Mungkin di Gresik beliaunya Mbah Husen juga mungkin olehnya menyampaikan ya seperti itu, sama dengan apa, nggak ada tanya jawab. Berarti beat nggo gelas kosong. Wis ndang lakonan ya bingung Pak.
tekan ndi yo aku iki ora ngerti. Takok yo ora roh. Takok yo ora oleh. Ketika saat kula kali abah niku kan gampangane kan orang yang dekat sih Pak. Itu pun dikunci pada saat itu loh Pak ya. Pada saat itu. Artinya dikunci, nggak boleh tanya. Entah alasannya apa, saya juga kurang tahu. Mungkin selending-selending, katanya gini, nek tak terangkin dadekno fitnah. Katanya seperti itu. Mbuh iya, mbuh enggak ya orang ngerti. Sing jelas, kalau nek Mas Tani ditutup tentang hal itu. Bapak Ibu, memang secara sistem dasar tauhid itu harus ya. Mulai dari sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah itu harus tahu ada di posisi kita itu yang bagaimana sifat wajib Allah itu. Sifat wajib Rasul, sifat mokhal, jaiznya Allah, Rasul dan lain sebagainya. Sehingga bisa menempatkan sifat hakikati hamba terhadap hamba, menetapkan sifat hakikati Allah terhadap zatnya. Berhubung Pak, tidak didukung dan tidak dibawai kunci sirul asrar, jepep puluhan tahun orang buka-buka musyahadah. Niki pengalaman mawon kula, duka nek jenengan. Saya nggak tahu. Mungkin yo gak jauh berbeda lah Pak, puluhan tahun, ya dah. Sing disebut wusul makrifat itu ya apa? Tidak diterangkan. Ternyata di situ dikatakan ammal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Yang disebut orang yang makrifat itu adalah orang yang sudah hilang orangnya. Orang yang sudah hilang orangnya. Aduh, mboten bingung nggih Pak? Lah, prosesnya kan dari tahali, ya toh? Awalnya kita taholi. Ketika saat diterangkan nafi isbat sirul asrar, maka terjadilah proses tahali, pembersihan, penafian keakuan hamba sebagai makhluk yang ada, yang kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, lepas makhluknya. Ya sondok edan dede rapopo sondok edan dede. Setelah proses tahali dianggap Allah selesai, dengan otomatis tajali muncul, isbat muncul, penetapan keakuan Allah. Bukan lantas hamba tadi Allah loh Pak, enggak lo ya, bukan salah paham. Bukan hamba isok tunggal ketemu Allah, enggak. La yarawna li anfusihim syai'an. Heta, mosok mungkin sesuatu yang tidak ada bisa melihat yang ada? Enggak mungkin Pak. Wis kula tanya, jenengan kali kula sebagai makhluk asalnya ada apa enggak ada? Tidak ada. Karena hukum sebab akibat yang diterangkan di dalam syariat, adanya kita diadakan yang ada. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang nggih? Wis. Andai kata Anda ingin tahu yang ada sebetulnya, kembalilah ke asal. Asal tidak, ya kembali ya tidak ada dirimu. Rumongso ono sebab di onokno lho, nafikan, ilang ono. Ini tahali. Dengan cara bagaimana untuk mentahalikan, membersihkan keakuan kita yang ada ini
dengan cara su'aul basyirah menuju ainul basyirah. Ini Pak, harus ini. Inilah yang kusebut nafi isbat. Wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Barang siapa yang meninggalkan togut, togut iku aku hamba mang lho Pak, iku togut. Iman dalam diri kita selain daripada zat yang segala-galanya, itu togut namanya. Barang siapa yakfur, ngingkari, meninggalkan bitogut, terhadap togut, maka wayu mimbillah, maka imanmu sudah benar hanya pada Allah. Pada Allah. Ya zat iku mang hidup itu tadi. Yang ini ya nek cara bahasa Rasulullah, cara untuk proses tahali nuju tajali, nafi ke isbat, Al-Insan 2526 Rasulullah. Bukrotau wa asila, mulai pagi sampai sore iku zikir terus beliau itu. Wa minal lail, malam pun juga begitu. Terus kita bagaimana Pak? Halo, kadang-kadang kita itu terhalang istri, suami, anak, pekerjaan kita. Kata Allah, wala tayasu fi raihillah, walaupun berat, jangan berputus asa kau. Aku tahu kemampuanmu untuk ingat padaku, aku tahu. Tapi wala tayasu fi raihillah, jangan kau berputus asa menyongsong rahmatku yaiku makrifat iki. Terus berarti lali jenengan sebab jenengan iki berzikir atau tidak berzikir gak salah. Gak salah. Karena jenengan tidak ada rasa putus asa. Terus. Wong ngelas Pak, ngelas. Wesi sing kandel. Iku gak podo, gak sama dengan orang ngelas besi yang tipis. Walaupun lama, jangan pernah putus asa. Terus wesi ku bolongono, lasen bolongono, walaupun susah. Terus. Jadi bisa untuk sampai pada makrifat, bertemu zat yang bukan sifat, manakala sistem dasar tauhid di samping kita bawa, kita pahami juga sistem sirul asror, zikir yang kumaksud ikut dibawakan. Akhirnya manakala Allah memasukkan kita melewati alam mukasyafah, itu mesti kasafna kasaf maknawi, bukan kasaf suwari. Di dalam makom mukasyafah itu ada dua golongan Pak, kasaf suwari dan maknawi. Yang maknawi berarti dia bisa sampai ke musyahadah, yang suwari tidak. Gegara karena membawa dan tidaknya sistem dzikir sirul asrar sebagai kunci ke musyahadah. Yang kedua, terkait ada pertanyaan, aku di mana? Kalau bahasa aku iki kembalinya pada Allah, Al-Hadid ayat 3. Huwa utawi zat hidup iku al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Maksud awal dan akhir iku setiap persoalan apapun itu ada awal, ada akhir. Tidak ada awal dan tidak ada akhir, kecuali yang ada hanyalah huwa tadi. Hidup. Kalau memposisikan aku di mana, kalau aku Allah, seakan-akan Allah butuh tempat. Kula boleh eling, kula gegara takok kali Mbah Ghazin Pondok Ringin Agung ini dipisui Pak.
gara-gara Mbah Allah iku ning ndi, nyatane ndi pisui COK Pak. Iya, fawasih beliau misuh COK niki lho. Misuh itu mereka, ya Allah. Ternyata itu pelajaran bagi saya. Bukan persoalannya ada awal, ada akhir. Kalau ada awal, ada akhir, berarti Allah bertempat. Ada dohir, ada batin, Allah bertempat. Tapi mengapa ayatnya itu ada awal kalimah al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin? Itu supaya jenengan iku estu betul-betul bukan melihat awal akhir dohir batinnya, tapi melihat sang yang tunggal di situ, yang berkuasa dan lain sebagainya. Nah, sistem untuk bertemu terhadap yang awal dan yang akhir itu sama Pak. Awal yo akhir, awal yo akhir, akhir yo awal. Dohir yo batin, batin yo dohir. Yang disebut sebagai ahad itu gak ono awal, gak ono akhir, gak ono dohir, gak ono sebutan batin, sebutan gak ada. Kalau masih ada sebutan, berarti seakan-akan Allah itu bertempat. Lah mengapa kok ono sebutan? Iku ben mudah. Sampeyan goleki pangeranmu sapa jenenge Allah. Sampeyan goleki sinten? Oh, Pak Yai. Di sini Pak Abdullah iku ben mudah, Pak. Padahal sing sampeyan goleki duduk jenenge lha ngoten nggih. Sing sampeyan padosi yang kita cari adalah yang memiliki nama. Cuman munculin nama itu supaya mudah mencari yang memiliki nama. Pada sinten Pak sampean mriki Pak? Embuh ya. Duka. Lho, angel lah. Kok umpama sanjang anu ajeng sowan teng Mbah Yai Abdullah baru. Oh ini kok daleme. Ada hukum berlakunya nama. Ada hukum berlakunya tidak berlakunya nama. Kapan? Di saat jenengan sudah ada di Baitullah, sudah di rumah Allah dan bertemu Allah, itu baru tidak berlaku. Semua nama itu nggak berlaku, wis gak nyebut-nyebut lagi. Ternyata zikir yang tidak menyebut adalah sirul asar yang munculnya dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat Al-Anbiya 87. Iki proses jenengan kali kula Solo pembersihan. Nah, kalau sudah sampai nama, sudah sampai yang memiliki nama, tauhidnya ganti sudah, tidak anta tapi ana. La ilaha illa ana. Al-Anbiya ayat 25. Di situ. Terus pertanyaannya, ana ikut di mana? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki ya luwih idek katimbang urat lehermu, urat nadi. Wis ngene iki sampeyan niku jelas angen-angen. Sing ya apa ya? Lah ngoten Pak nggih. Oke. Tak jamin Anda tidak akan pernah mengerti dan tahu dan sampai ke situ manakala jenengan kali kula sebagai makhluk aku nih belum fana. Tak jamin sampai hulek-hulek cukul. Isok cukul boten saged. Tapi tak jamin bisa sampai pada beliaunya ruhaniyah ketika si Salik Solo manakala sudah dilepaskan si saliknya.
Gini Pak, kalau kau ingin tahu nyatanya hidup, nyatanya yang ada, kembalilah ke asal. Kalau Anda sudah dikatakan kembali ke asal tidak ada, apa mungkin sesuatu yang tidak ada itu akan bisa melihat yang ada? Bingung mana sampean? Sehingga yang dikatakan wong makrifat itu adalah wong sing kehilangan wongi, wong sing mati wongi. Berarti yang melihat Allah itu adalah Allah sendiri. Yang melihat yang ada itu adalah yang ada. La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Ini. Makanya ana wong ngaku-ngaku makrifat aku nih makhluk. Wah. Boten saged. Sing nyawang wong iki, sing nyawang Allah ya Allahnya sendiri. Bal yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Sudah jelas. Yang bermusyahadah ini lho Pak, yang depan ini lho Pak, Allah sendiri. Tapi bukan berarti Allah loro lho ya. Wes sampean ngilu nang kaca, sampean ketinggal wajah sampean apa? Wajahe mbok dewor. Wajah sampean dhewe itu adalah nisbat. Sisa lagi ku sering terjadi Pak. Ketika suluk roh iki keluar, delok wajah dhewe, ketemu awake dhewe, bukan iku makrifat, Bos. Iku ayat sing nyawang Allah, iku Allah sendiri. Bukan lantas kita ketika suluk kemudian roh awake dhewe padahal akunya masih muncul hamba. Bukan, dudu iku. Iku adalah ayat pitutur yang mengandung pengertian yang melihat Allah itu Allah sendiri, yang makrifat Allah itu Allah sendiri. Wis, jenengan tahu tilem gak mimpi ya? Turu mulai marisak sampai subuh tangi, tapi gak ngimpi. Nate, ya itu gambare wong makrifat itu. Teko-teko, mari-mari awak moro seger. Lah ngoten nggih? Apa sih sampeyan critake? Hah? Ya gak iso cerita. Mau saged cerita. Ya seperti itu. Kalau diceritakne iku ilmu, cara untuk sampai di situ. Kalau sudah di situ, nopo yang diceritakne? Mboten saged. Kalau no apa-apa. Kalau pertanyaan aku di mana itu bahasanya Allah. Enggak pertanyaan kita, aku di mana? Jelas Quran jawab, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang terpenting bagaimana caranya kita sampai padanya. Loh itu aja. Kembali lagi, wis ilangono akumu baliyo asal. Inilah yang dimaksud wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kau kembali kepadanya. Wis kembali. Asale gak ono, asal muasal. Kita kembali ke gak ono lagi, ketidakadaan lagi. Ketika justru sudah dikatakan kembali kepada Allah, disitulah Pak, pelepasan diri sudah terjadi. Nafi sudah terjadi, akhirnya tinggal ketetapan. Ketetapan hukum kebenaran aku, Allah. Ini yang sering salah paham. Dikiranya si hamba itu bisa tunggal dadi siji dengan Allah, padahal kefanaan. Pun salah paham. Makanya ada yang menyalahkan ajaran Siti Jenar itu salah. Hamba bisa tunggal pada Allah. Mboten ngoten sisteme tauhid iku. Tahali ke tajali. Ini. Oke. Wonten melih, monggo.
Sampun cukup. Sekali lagi kula nggih mboten ngerti Pak, kok zaman saiki Gusti Allah kok nyorong datang kula ya gak ngerti. Sing jelas apa Gusti Allah kok gak koyo biyen? Apa Gusti Allah ganti? Lah mboten nggih? Mboten. Lah mboten nggih? Ana tah cerita Gusti Allah ganti. Lah zaman sak mangke kok ya seperti ini. Mungkin kita akan paham kalau kembali pada satu ayat. Nek wis terakhir Gusti Allah nuturi dateng kawulane sejelas-jelasnya kok sik panggah gak digatekne. Apabila Allah sudah memperingatkan kita mentok dengan semudah-mudahnya kok hambanya tidak, makhluknya tidak ngatekne, maka coronge ganti mengki Pak, malaikat. Nek coronge iku malaikat, sampeyan delok sejarah ning Quran. Apa? Penghancuran. Berarti inilah tanda Gusti Allah mumet. Ndase mumet. Umpama wong iku ndase wis mumet. Wong tua nuturi nang anak, orang tua memberi kasih tahu terhadap anak, kasih nasihat tapi anaknya dengkal aja terus. Piye? Wong tua mumet mboten? Mumet. Nah, kalau istilah Gusti Allah bukan berarti Allah ndase mumet ya ora lho ya. Maksudnya Allah iku wis mentok. Wis mentok. Penghujung zaman Pak, wis mentok. Tergantung nanti kita ketika penghancuran datang golongan mana? Kiri apakah kanan? Azab apa rahmat? Tapi ingat, sudah jelas Allah katakan surat Al-Baqarah 257. Dalam ayat itu ada dua golongan, dua pasal. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ahli syuhud itulah golongan ahli kanan. Golongan kanan adalah ahli rahmat. Walladina kafaru, sedangkan orang-orang yang dikatakan beriman terhadap tauhid, imannya terhadap selain Allah, itulah golongan kiri. Golongan kiri akhirnya disebut ahli hijab. Ya, kita termasuk di golongan mana? Anda sendiri yang tahu. Intine golongan kanan itu imannya sudah tidak menyekutukan Allah. Golongan kiri imannya masih ada menyekutukan Allah. Mugi ilmu sedikit walaupun yang diberikan Allah menjadi ilmu ingkang barokah manfaat terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.